Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang infrastruktur SITI dalam metode PESLE di bidang pendidikan pada studi kasus ruang guru. Sebelumnya kami beranggotakan 4 orang. Pertama, Noval Anjab Setiawan, kedua Paskai Madariski, ketiga Mary Puspitasari, dan keempat Silmi Koirunisa. Yang pertama, apa itu PESLE? Yang kedua, analisis PESLE dalam pendidikan. Yang ketiga, komponen infrastruktur SITI dalam pendidikan. Yang keempat, peran infrastruktur SITI pada pendidikan. Yang kelima, studi kasus. Apa itu analisis PESLE? PESLE analisis dalam bidang pendidikan adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh di bidang pendidikan. Metode ini tidak hanya digunakan di bidang pendidikan saja, namun bisa digunakan di semua bidang. Analisis PESLE. Analisis PESLE memiliki 6 poin. Pertama, politik. Dalam faktor politik, kebijakan pendidikan dan regulasi pemerintah sangat diperlukan karena hal ini dapat mempengaruhi pengembangan dan penggunaan infrastruktur. Kedua, ekonomi. Anggaran alokasi dana untuk infrastruktur mempengaruhi tingkat investasi dalam infrastruktur SITI di pendidikan, juga biaya aksesibilitas untuk menjangkau internet di sekolah-sekolah. 3. Sosial. Memastikan agar setiap lapisan masyarakat dapat mengakses teknologi untuk kebutuhan dalam proses pembelajaran. Keempat, teknologi. Teknologi yang terus-terusan melonjak dan dapat mendukung infrastruktur SITI dalam pendidikan. Namun di samping itu, terdapat hal negatif yang ditakutkan seperti kebocoran data siswa dan tenaga pendidik. 5. Legal atau hukum. Kepatuhan terhadap hukum harus diterapkan pada infrastruktur SITI di pendidikan, seperti regulasi privasi data, penghuni sekolah, dan perlindungan terhadap hak cipta terkait konten pendidikan digital. Terakhir, environment. Hal yang ditakutkan dalam faktor ini adalah konsumsi energi yang berlebih, maka harus diadakan upaya untuk meminimalisir konsumsi energi yang berlebih. Selanjutnya adalah komponen infrastruktur SITI dalam pendidikan. Yang pertama, jaringan dan koneksi. Konektivitas terhadap jaringan merupakan kunci penting. Jaringan ini berupa jaringan lokal atau LAN dan koneksi internet yang dapat diandalkan. Kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yang diperlukan seperti aplikasi ataupun tampilan web yang digunakan oleh tenaga pendidik dan siswanya. Juga perangkat keamanan untuk menjaga dari ancaman cyber. Yang ketiga, perangkat keras. Perangkat keras yang diperlukan seperti laptop, proyektor, dan lain-lain. Yang keempat, sosial teknologi. Program ini dapat digunakan untuk pelatihan tenaga pendidik dalam menghadapi teknologi yang berkembang makin pesat. Selanjutnya, peran infrastruktur SITI dalam pendidikan. Yang pertama, penilaian dan pemantauan. Penilaian dan pemantauan ini memudahkan tenaga pendidik untuk melakukan penilaian dan pemantauan siswanya dari hasil tugas dan ujian secara elektronik. Yang kedua, efisiensi administrasi sekolah. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran digital. Seperti membuat para tenaga pendidik diharuskan membuat konten seperti audiovisual, e-book, dan lain-lain yang kreatif dan inovatif agar para siswanya dapat memahami materi dengan mudah. Infrastruktur SITI dengan menggunakan metode PESLE dirancang untuk dapat diakses oleh semua siswa. Selanjutnya untuk studi kasus aplikasi ruang guru. Yang pertama adalah politik.
kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pendidikan online seperti program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM yang mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selanjutnya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mengakses layanan pendidikan online. Yang selanjutnya adalah sosial. Perubahan pola pikir masyarakat tentang pendidikan yang semakin terbuka terhadap penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang mendorong permintaan akan layanan pendidikan berkualitas. Selanjutnya untuk teknologi, perkembangan teknologi yang pesat membuka peluang bagi ruang guru untuk terus berinovasi dalam menyediakan layanan pendidikan online. Selanjutnya untuk legal, ketetapan pemerintah yang mengatur penggunaan data pribadi dan keamanan informasi dan adanya hak kekayaan intelektual atau HAKI yang perlu dilindungi, terutama untuk konten-konten edukasi yang dimiliki oleh ruang guru. Selanjutnya yang terakhir adalah environment atau lingkungan. Ada dua, yaitu ada lingkungan digital. Upaya aplikasi dalam meminimalkan dampak lingkungan, misalnya dengan menggunakan server yang ramah lingkungan atau mengurangi emisi karbon. Kedua, dampak aplikasi pada lingkungan fisik. Penggunaan perangkat elektronik untuk mengakses aplikasi dan dampaknya pada lingkungan. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.